Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Subagio SPD selaku Kepala SD Negeri 1 Selopuro. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri 1 Selopuro. Tama-tama akan kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Ini adalah tugas dari LMS, bahwasanya seorang calon guru penggerak harus mendiseminasikan budaya positif ini pada modul 1.4. Semoga nanti dalam kegiatan hari ini kita sudah diberikan kelancaran. Kemudian selanjutnya langsung saja saya akan memberikan diseminasi terkait dengan membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dalam modul ini ada 5: disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima adalah restitusi, nanti 5 posisi kontrol, kemudian yang keenam restitusi dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini dalam budaya kita, mana kata disiplin ini menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini mana disiplin. Jadi kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Ini karena belajar tentang disiplin positif ini tidak harus dengan memberikan hukuman, dengan memberikan budaya-budaya positif, tidak perlu dengan adanya hukuman. Kemudian Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi dengan adanya disiplin maka kita akan terbentuk suatu mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Jadi seperti halnya Ki Hajar Dewantara ingin merdeka, maka kita perlu yang namanya disiplin. Kemudian ini Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa konteks pendidikan pada saat ini adalah menciptakan murid yang merdeka. Ini bagaimana dengan disiplin yang kuat? Disiplin yang kuat ini timbul dari disiplin diri, yakni dari dalam dirinya, motivasi internal, bukan eksternal, bukan timbul karena orang lain, karena dari pihak luar. Jadi disiplin positif ini akan timbul dari motivasi internal, dari dalam dirinya. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Egosen. Ini dalam bukunya Instituting School Discipline. Ini bahwa kata disiplin dalam bahasa Latin disiplina ini artinya adalah belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran. Jadi dia harus paham, saya mengikuti suatu aliran atau kita belajar harus memahami. Kemudian motivasi yang terbawa adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, timbul dari dalam dirinya. Ini. Nah, kita selaku pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini. Kemudian nilai-nilai keyakinan, ini kebiasaan-kebiasaan ini harus berpihak pada murid, agar murid nanti berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang baik, penuh hormat, dan pastinya bertanggung jawab. Ini untuk membangun budaya positif di sekolah, ini harus disediakan lingkungan yang positif juga, aman. Anak berada di dalam sekolah ini
nyaman, jadi senang. Kalau sudah anak mengalami hal yang aman, nyaman, senang, maka anak akan mempunyai timbul akan dari dalam dirinya. Nah, ini. Kemudian perubahan paradigma, ini disiplin, ini biasanya dikaitkan dengan kontrol guru terhadap murid. Ini Dr. William Glasser jalan dari kontrolnya. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, kita tidak boleh memaksa, karena dengan adanya paksaan itu maka murid nantinya akan memberontak. Karena adanya paksaan sehingga timbul motivasi itu timbul dari ekstrinsik, bukan intrinsiknya. Ini. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini penguatan positif atau bujukan yang bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Jadi murid nanti akan menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi tidak timbul dari intrinsiknya, namun dari ekstrinsik dari guru tersebut. Kemudian yang ketiga, ini adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini menggunakan kritik dan rasa bersalah, ini mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, karena kita mengkritik murid berbuat salah, seharusnya bagaimana guru itu mengajari bahwa anak tidak berbuat salah lagi dengan pendekatan dan sebagainya, namun dengan cara mengkritik anak sehingga anak akan merasa bersalah, akhirnya nanti menuju pada gagal. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Jadi ada 4 ilusi kontrol. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Dengan mengubah sedikit demi sedikit, maka nanti akan terbentuklah suatu kemajuan dalam diri kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Jadi kita harus mengubah paradigma pemikiran kita menjadi hal yang lebih baik lagi. Ini nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi dari profil pelajar Pancasila. Ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Ini dalam kurikulum Merdeka, sebuah tujuan bahwa mewujudkan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian IBO, ini ada toleransi, rasa hormat, integritas dan sebagainya. Kemudian ini 9 pilar karakter Indonesia atau Indonesian Heritage Foundation. Ini cinta Tuhan, kemandirian, tanggung jawab sampai pada toleransi. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini ada dapat dipercaya, lurus hati. Kemudian selanjutnya
untuk yang berjumur hidup, keterampilan ada peduli, penalaran. Kemudian untuk yang the seven essential virtues ini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, sampai dengan keadilan. Dan yang terakhir ini adalah the virtues project. Project nilai kebajikan. Ini nilai kebajikan yang dapat kita wujudkan. Ini ada kebersihan, komitmen, dan sebagainya. Nah ini perlawanan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ini pandangan tentang kimia. Ada realitas, stimulus respon ini adalah realitas, kebutuhan kita sama, namun teori kontrol itu adalah setiap manusia, setiap murid itu kebutuhannya berbeda. Ini. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kalau pada stimulus respon ini semua dianggap sama, namun pada teori kontrol itu setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda. Kemudian ini 3 motivasi perilaku manusia, ini Jane Gossler dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan tadi. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini orang dengan motivasi ini akan bertanya, menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan yang seperti halnya yang nomor 3 ini, menghargai diri sendiri. Lanjut pada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ini hukuman ini bersifat satu arah. Jadi guru yang memberikan hukuman. Tidak adanya suatu kesepakatan antara guru dan murid. Dan konsekuensi ini disiplin dalam bentuk konsekuensi ini terencana, sudah disepakati antara murid dan guru. Konsekuensinya apa kalau kamu melakukan hal yang seperti ini, misalkan membuang sampah sembarangan? Konsekuensinya apa kalau kamu berangkat terlambat ke sekolah dan sebagainya? Ini ada kesepakatan antara guru dan murid. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini di restitusi. Ini proses kolaboratif dan mengajarkan murid untuk mencari solusi akan permasalahan yang sedang dialami oleh murid tersebut. Bagaimana solusinya dengan restitusi itu? Nah, jadi ini perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu identitasnya nanti gagal, jadi sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu adalah merupakan sebuah pilihan. Nah, jadi membentuk anak untuk menyelesaikan permasalahan sendiri dan nantinya tidak akan terulang. Ini adalah sebuah bentuk restitusi. Lanjut, ini pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas ini dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Ini perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Jadi keyakinan kelas ini merupakan suatu bentuk budaya positif. Saya pernah jadi membuat keyakinan kelas sebelum saya melakukan pembelajaran. Saya membuat keyakinan kelas antara kesepakatan antara murid dengan saya. Bagaimana kita pada saat kita melakukan pembelajaran, anak-anak sekiranya kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa? Kita yakini bahwa nanti dalam pembelajaran berlangsung selama 1 hari ini, misalkan kita membuat satu keyakinan kelas.
Yang kita yakini apa? Anak-anak saya berikan kertas, kemudian ditulis tidak boleh menjaga kebersihan. Pada saat guru sedang mengajar, anak-anak tidak boleh berbicara sendiri atau memperhatikan sebagainya. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini bentuk kesepakatan. Kita sepakat, kita meyakini itu, ya sepakat. Artinya kita buat yang namanya keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan kelas ini adalah penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah. Nah nanti keyakinan kelas ini akan kita yakini bersama di dalam kelas, baik murid dan guru, sehingga disepakati bersama membentuk suatu budaya positif. Nah, anak-anak akan tahu, oh saya meyakini ini. Kita sudah bentuk keyakinan kelas, maka anak tidak akan melanggarnya. Anak-anak akan meyakini bahwa keyakinan kelas itu oh ya, kalau saya berbuat seperti ini nanti saya tidak meyakini adanya kesepakatan di kelas 4 seperti itu. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan ini akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Dia akan memunculkan motivasi dari dalam dirinya. Ini timbul motivasi intrinsik. Ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya, pernyataan keyakinan kelas sengaja dibuat dalam bentuk positif. Ini dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya suatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang. Misalkan kita buat kesepakatan keyakinan kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tetapi anak itu membuang sampah sembarangan, maka kita tinjau kembali. Kita bahas kembali. Ini suatu keyakinan kelas kita sudah sepakat, kenapa kok masih dilanggar dan sebagainya. Nah, akhirnya nanti akan terbentuk suatu penyelesaian dari permasalahan itu. Ini namanya keyakinan kelas. Dengan cara restitusi tadi, seperti itu. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama adalah mencatat dari masukan-masukan. Kalau di dalam kelas itu bukan dengan siswa, masukan dari murid. Kalau sekolah juga warga di sekolah. Kemudian disusun keyakinan kelas sesuai prosedurnya. Ini mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jangan berlari. Nah, kita ganti kalimat positifnya, berjalanlah di kelas dan sebagainya. Kemudian tinjau kembali data setelah pendapat dari murid. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi selalu kita tinjau, kita ingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka kita tempelkan di dinding, kemudian kita tempelkan di sekolah. Kalau keyakinan kelas di kelas 4 kita tempelkan di dinding agar anak-anak selalu membaca keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu. Ini contoh keyakinan kelas. Jadi misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas dan sebagainya. Ini dan kelas 5 selalu bersikap positif, berdoa sebelum memulai pelajaran dan sebagainya. Ini suatu keyakinan kelas yang diyakini antara guru dan murid. Nah, ini adalah bentuk keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 4, karya anak-anak yang kita yakini bersama-sama. Jadi setiap masa pembelajaran, anak-anak selalu meyakini keyakinan kelas yang mereka yakini bersama, mereka sepakati bersama. Ini ada tepat waktu, menjaga kebersihan dan sebagainya. Seperti ini adalah contoh keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar, kita lanjut materi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar hidup.
kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, jadi hubungannya dengan budaya-budaya positif yang perlu kita tingkatkan lagi agar 5 kebutuhan dasar manusia ini akan terwujud, akan dapat kita dapatkan. Kemudian 5 posisi kontrol. Ini ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, kemudian ada posisi kontrol memantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini jadi bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini penghukum. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata bahwa seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas, sebuah ancaman. Kamu selalu saja salah. Jadi selalu anak yang dipojokkan, anak yang merasa disalahkan. Ini posisi kontrol seorang penghukum. Penghukum pastinya nadanya tinggi. Ini seperti hanya kalau hakim sedang memberikan pengadilan, itu selalu dengan nada tinggi agar menjawab dengan jujur sebagainya, atau polisi sedang menginterogasi pencuri dan sebagainya, perlu nada tinggi. Dibarkan seperti itu penghukum. Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu. Bila guru berbicara seperti hanya dengan nada tinggi, kemudian membentak-bentak, maka apa yang akan terjadi pada anak? Nah, jadi anak itu pastinya juga takut. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada posisi yang penghukum. Seperti halnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu, dan sebagainya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, jadi dengan nada yang memelas, halus, bahasa tubuh, merapat pada maka anak akan merasa bersalah. Oh iya, kalau saya berbuat seperti ini membuat malu guru saya membuat kecewa bapak guru dan sebagainya. Ini bagaimana perasaan murid? Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya, terlambat sekolah padahal sudah membuat keyakinan kelas bahwa hadir tepat waktu, namun karena suatu hal terlambat datang sekolah. Guru kemudian posisi kontrol seorang pembuat merasa bersalah, maka akan berbicara seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, padahal sudah kita buat keyakinan kelas, tapi kenapa kamu masih saja terlambat hadir ke sekolah? Dengan seperti itu maka anak akan merasa bersalah. Ini kalau posisi kontrol membuat merasa bersalah. Yang ketiga, ini posisi teman. Jadi posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Jadi tidak akan menyakiti murid, mengontrol murid melalui persuasi dengan kalimat-kalimat yang positif. Ini, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, ingat tidak bantuan bapak selama ini dan sebagainya. Jadi hal yang semacam itu dengan pendekatan. Jadi guru itu memposisikan bahwa guru sebagai teman si murid.
Hal negatifnya dari posisi teman, apabila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa. Dia merasa bahwa sekarang Pak Guru atau Bu Guru tidak membantuku, nah, seperti itu. Jadi ketergantungan terhadap guru. Ini hasilnya, murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Namun dampak negatifnya seperti itu. Kalau ada masalah, lalu pada guru, kemudian kalau guru kebetulan guru tidak bisa, maka anak akan kecewa. Kemudian pemantau, ada posisi kontrol yang keempat. Pemantau berarti mengawasi, jadi mengawasi terhadap perilaku murid. Ini seorang pemantau akan memberikan masukan pertanyaan, peraturannya apa, keyakinan kelasnya apa yang telah kamu lakukan dan sebagainya. Ini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data jadi data terkait dengan perilaku siswa guna untuk mengontrol perilaku murid. Nah ini pemantau akan hasilnya ini murid akan memahami konsekuensi yang dijalankan oleh antara guru dan murid terkait dengan peraturan. Maka guru tidak menunjuk suatu emosi yang berlebihan. Ini, jadi guru tetap memantau selaku pemantau terkait dengan perilaku murid. Ini. Kemudian yang terakhir adalah posisi seorang manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Ini berperilaku jadi selaku manajer, kalau ada permasalahan maka murid akan dipanggil, akan ditanya kenapa kamu seperti itu, apa yang kita yakini, kembali kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kenapa kamu hadir tidak tepat waktu, terlambat sekolah? Bahkan kita sudah meyakini bahwa kita harus hadir tepat waktu dan sebagainya. Terus bagaimana rencanamu nanti agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Nah ini, jadi seorang manajer itu bukan untuk mengatur, namun membimbing murid agar berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ini. Kemudian pada posisi manajer, perasaan murid bagaimana? Perasaan murid akan dia berusaha akan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jadi fokus pada permasalahan yang murid lakukan, sehingga permasalahan itu akan didapatkan solusinya dan anak tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ini, nah ini adalah suatu bentuk perbandingan antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Ini, jadi identitas gagal ini pada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Namun kalau identitas berhasil, ini adalah selaku posisi kontrol pada teman, pemantau ataupun manajer. Jadi hasilnya itu kalau penghukum ini anak akan menjadi memberontak akan gurunya, berdendam. Awas nanti kalau Pak Guru lewat nanti akan saya lempar gardu dan sebagainya, ya berdendam. Jadi karena apa? Guru selaku posisi kontrol penghukum, membentak-bentak. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, ini menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ini ditanya, kenapa kamu terlambat datang sekolah? Dia berbohong. Saya tadi karena
sepeda saya banyak bocor, padahal bangunnya kesiangan. Nah, ini jadi berbohong. Kemudian untuk yang posisi kontrol sebagai orang teman, ini akan ketergantungan terhadap gurunya. Selalu kalau ada masalah selalu mencari gurunya. Pak, bagaimana ini? Sedikit-sedikit selalu mencari gurunya. Pemantau ini menyesuaikan bila diawasi. Jadi bila diawasi saja. Nah, kalau tidak ada gurunya, maka anak bisa saja nanti akan berbuat kesalahan lagi. Dan yang terakhir adalah hasil dari posisi kontrol manager, maka akan menguatkan watak atau karakter anak. Ini, maka anak tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, kemudian yang terakhirnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kesalahan-kesalahan itu akan terdapat suatu solusi. Permasalahan itu akan ada solusi. Bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dan bagaimana tidak akan terulangi lagi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Bagaimana langkahnya? Ada 3 langkah untuk segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Ini adalah bentuk segitiga restitusi. Yang pertama ingin menstabilkan identitas. Ini adalah pada garis bawah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kata-kata seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Menanyakan keyakinan yang sudah disepakati, keyakinan apa yang sudah disepakati dan sebagainya. Ini suatu bentuk. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini. Jadi dengan kata-kata, kalimat-kalimat seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang penting nanti kamu tidak mengulanginya lagi. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Mari kita sama-sama untuk berbuat positif lebih baik lagi. Seperti itu. Ini adalah menstabilkan identitas. Tadi meyakinkan anak untuk menyelesaikan permasalahan dan tidak mengulanginya lagi. Yang sesi kedua ini adalah sesi kedua validasi tindakan yang salah. Nah, ini setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini menurut teori kontrol, semua tingkatan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Bagaimana cara kita memvalidasi tindakan yang salah? Ini dengan kata-kata, dengan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya, dan sebagainya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini kamu patut berbangga pada dirimu. Jadi seperti itu validasi tindakan yang sudah diperbuat oleh murid. Dan yang sisi 3 ini menanyakan keyakinan. Nah, ini apa yang kita percaya sebagai bagian dari kelas, dari kesepakatan kita. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Bagaimana? Jadi anak akan berpikir. Kebanyakan anak akan mengatakan ya, ini sebuah pertanyaan, apakah kamu ingin jadi orang yang sukses? Iya, pastinya jawabannya iya. Namun bagaimana menjadi seorang yang sukses? Kita anak-anak kan berpikir, maka berpikir lebih luas dengan seperti ini, selalu berbudaya positif, selalu mematuhi keyakinan kelas yang sudah sebagainya. Jadi kita gambarkan hal yang positif, maka anak itu akan ikut dalam budaya positif yang sudah kita terapkan di dalam kelas maupun sekolah.
Ini sebuah video segitiga restitusi yang sudah saya buat untuk disimak. Jadi ada dua kasus. Pada saat kegiatan pembelajaran, dua orang anak tidak memperhatikan gurunya. Yang kasus dua, ini ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan karena keyakinan kelas menjaga kebersihan.
terkait dengan restitusi yang sudah saya laksanakan. Jadi ada dua permasalahan. Yang pertama, ada 2 orang siswa yang sedang diajar oleh guru agama Islam, namun dia bercanda. Nah, kemudian ada gurunya memanggil, kenapa melakukan kegiatan bercanda pada saat bu guru sedang mengajar. Ditanya, ternyata ada jawabannya. Dia bosan dan sebagainya. Nah, ini akhirnya kita dorong anak. Kenapa? Bukankah kita sudah membuat suatu keyakinan kelas? Nah, akhirnya anak akan meminta maaf. Nah, dia sadar atas keyakinan kita sudah anak tersebut sudah menyalahi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian yang kedua, ini ada seorang yang buang sampah sembarangan karena keyakinan kelas itu menjaga kebersihan. Maka dengan segitiga restitusi, maka akan menguatkan karakter anak. Kita kembalikan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Mungkin itu penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada satu hal yang perlu ditanyakan, monggo dari Bapak atau Ibu guru. Oke, Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Anda. Setelah menyimak materi yang Bapak sampaikan tadi, saya timbul pertanyaan, mengapa di situ keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Terima kasih. Ya, terima kasih. Atasnya sudah disampaikan. Jadi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini adalah suatu tindakan perilaku yang kita sepakati bersama. Jadi kalau peraturan itu secara sepihak, peraturan yang kita buat, hanya guru yang membuat, anak mematuhi aturan. Namun kalau keyakinan kelas itu kita sepakati antara guru dengan murid. Ini. Jadi misalkan suatu keyakinan kelas menjaga kebersihan dengan peraturan kelas menjaga kebersihan, itu nanti hasilnya akan berbeda. Kalau peraturan kelas, anak nanti akan mendapatkan sanksi, hukuman dan sebagainya. Namun kalau keyakinan kelas sudah kita sepakati antara guru dan murid, maka anak itu akan, oh iya, ini sudah menjadi suatu kesepakatan antara saya dengan guru. Sehingga kalau saya berbuat menyalahi keyakinan kelas yang sudah saya sepakati, maka anak itu akan, saya sudah melanggar kesepakatan. Maka anak itu, oh iya, saya besok lagi tidak akan mengulangi hal yang semacam itu. Ini keyakinan. Begitu. Sampai ya, terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sudah luangkan terkait dengan designasi saya. Semoga nanti kita dapat mewujudkan, kita dapat memberikan hal-hal positif, disiplin positif untuk anak, sehingga anak itu akan merasa nyaman, senang di dalam kelas maupun di dalam sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kata-kata yang kurang berkenan dari panjenengan, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Enjahuda Aftita, teman sejawat dari Bapak Handang di SD Negeri 1 Selopuro. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Handang atas terselesaikannya aksi nyata dalam penerapan prakarsa perubahan diri yang telah dilakukan. Prakarsa perubahan diri yang telah dilakukan oleh Bapak Handang sangat berdampak positif bagi siswa dan sekolah. Dengan pengajaran dan pembiasaan tersebut, saya yakin bila dibiasakan akan terwujud murid yang beriman, bertakwa, kreatif, inovatif, dan berakhlak baik. Saya berharap untuk ke depan Bapak Handang bisa melakukan visinya dan sukses dalam didikan calon guru penggeraknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.